Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada perjumpaan kali ini kita sedikit menyimpang dari sistematika pelajaran kita. Saya menyelipkan materi dalam rangka memperingati Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus. Sehingga pembahasan kita kali ini tentang Pentakosta, seperti itu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam peringatan Hari Pentakosta hari ini, kami ingin belajar dari firman-Mu. Engkau menolong hamba, menolong semua yang mendengarkannya, di mana saja program ini dapat diakses. Berfirmanlah pada kami, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh Kudus, kami siap menyambut firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini bertepatan juga saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan dalam rangka peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus. Maka saya pikir saya perlu membagikan juga materi ini untuk para pendengar, para pemirsa Gospel Talk Free Online Theological Course. Sebagaimana hari ini kita sedang memperingati Hari Pentakosta, ya. Pentakosta artinya ke-50. Pada Kisah Rasul pasal 2 kita bertemu bagaimana dijelaskan di sana ayat 1 bahwa ketika hari atau perayaan Hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah, Pentakosta ini perayaan ucapan syukur atas panen, ya. Maka pada saat itu Allah mencurahkan rohnya. Kita sudah membahas dalam perjumpaan di bawah materi kenaikan atau makna kenaikan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan dikatakan dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, dan selanjutnya bertepatan dengan Hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Kita juga sudah belajar, ya, bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Artinya satu Allah, satu hakikat kealahan, tapi punya tiga pribadi yang berbeda. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, analogi ini tidak pas, mungkin tidak pas, tapi sedikit membantu. Ya, saya manusia, menikah dengan istri saya manusia, maka kami melahirkan manusia. Cuma karena manusia kami itu materi, maka satu manusia menikah dengan manusia yang lain, berarti ada dua manusia, melahirkan manusia, ya, yang ketiga. Jadi ada tiga manusia, sama hakikatnya manusia, tapi ya pribadi yang berbeda-beda. Kalau Allah itu adalah roh. Roh tidak bisa terbagi-bagi, tidak bisa terbagi-bagi. Sehingga hanya ada satu roh, roh Allah, ya, tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi hanya ada satu Allah, karena Allah adalah roh yang tidak mungkin, tidak bisa terbagi-bagi. Dalam fungsinya, Tritunggal ini, ya, dalam karya penyelamatan, Allah Tritunggal, ya, bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing. Pribadi Allah Bapa, ya, pribadi Allah Bapa
itu adalah pemilik dan perancang penciptaan dan penyelamatan. Yaitu Allah Bapa, pemilik, perancang, penciptaan, dan penyelamatan. Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua, adalah pelaksana sebagai dasar penciptaan dan penyelamatan. Itu dasarnya adalah Allah Anak. Dia datang, dia menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa, untuk penyelamatan, sehingga itu menjadi dasar dan tujuan, karya Allah Anak menjadi dasar dan tujuan keselamatan. Sehingga dia adalah pelaksana atau eksekutor. Allah Bapa pemilik perancang keselamatan, dia originator. Allah Anak Tuhan Yesus Kristus pelaksana sebagai dasar dan tujuan keselamatan, sehingga dia adalah eksekutor. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus, pribadi yang ketiga Allah Roh Kudus, yang mengaplikasikan dan mendinamiskan karya keselamatan berdasar pada Yesus Kristus. Dia mengaplikasikan, mendinamiskan. Jadi ini fungsi dari Allah Tritunggal. Sekali lagi, Allah Bapa adalah originator atau pemilik perancang keselamatan, Allah Anak eksekutor karena dia pelaksana sebagai dasar dan tujuan keselamatan, Allah Roh Kudus aplikator dan dinamisator karena hanya dia yang dapat mengaplikasikan, mendinamiskan keselamatan. Itu sebabnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga menyelesaikan misinya, dia mencurahkan rohnya yang maha hadir, yang mengaplikasikan. Kalau dia tidak mengaplikasikan, maka karya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak bermakna apa-apa, tidak mengaplikasi dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan untuk mengaplikasikan keselamatan itu. Nah, seperti itu sebabnya Roh Kudus perlu dicurahkan, harus dicurahkan. Allah Roh Kudus, Allah yang maha hadir itu, Allah yang maha kuasa itu menjadi aplikator dan dinamisator. Itu sebabnya setelah pencurahan Roh Kudus, para murid menjadi berbeda sama sekali. Mereka mengalami aplikasi keselamatan dan dinamisasi keselamatan sehingga mereka kuat, mereka berani, mereka disertai oleh firman dan kuasa yang dari atas. Seperti itu. Nah, pelayanan saya tadi diminta menyampaikan tema Pentakosta, tetapi secara khusus di bawah subtema panggilan untuk hidup berbuah. Tentu di sini berbuah dari Roh Kudus seperti itu. Jadi itu subtema yang akan menjadi pokok pembahasan, panggilan untuk hidup yang berbuah. Nah, teks firman Tuhan saya ambil dari Galatia 5 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Lebih tepat, ini merupakan perintah untuk terus-menerus berjalan dalam roh. Jadi, hiduplah oleh roh artinya perintah untuk terus-menerus berjalan dalam roh. Jadi ini bukan sekedar panggilan, ini perintah. Dikatakan selanjutnya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, kalau kita terus-menerus berjalan dalam roh, hidup oleh roh, maka buah roh akan dilahirkan dari kita. Kita tidak hidup menuruti keinginan daging, tapi dikatakan tetapi buah roh.
ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara lihat ini buah roh, inti kebahagiaan itu buah roh. Sukacita, joy, damai sejahtera, ya, peace, shalom, eirene, itu rasa aman, ya, yang tinggi seperti itu, ya, itu inti kebahagiaan. Orang sekarang krisis rasa aman, saudara. Jadi sukacita, damai sejahtera, itu inti kebahagiaan dan itu buah roh. Baru ada yang lain-lain, ya, termasuk penguasaan diri, self control, penguasaan diri. Itu buah roh. Orang yang memiliki buah roh punya penguasaan diri. Roh Kudus bekerja, salah satu buahnya ada penguasaan diri. Jadi maaf, perlu dipertanyakan, kalau orang dalam ibadah jatuh-jatuh hilang penguasaan diri, apakah ini Roh Kudus? Padahal buah roh itu termasuk penguasaan diri. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ya, jadi penuh kekuatan, bukan hilang kekuatan. Ya, jadi mengasihi Allah bagian dari ibadah. Ibadah adalah bagian dari mengasihi Allah dengan segenap kekuatan akal budi, bukan hilang akal budi, saudara. Seperti itu. Jadi ini bagian penguasaan diri, ini buah dari kerja Roh Kudus. Seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, itu kalau kita hidup menurut roh, terus-menerus berjalan dalam roh, maka kita akan berbuah Roh Kudus. Kita akan berbuah Roh Kudus. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat menghasilkan, mengeluarkan buah Roh Kudus? Dalam perjumpaan kita membahas tentang Roh Kudus pada saat ini, saya membawa kita memikirkan empat karya Allah untuk kita dapat menghasilkan buah Roh Kudus. Saya katakan karya Allah karena itu semua merupakan pekerjaan Allah, terutama pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, ya, telah mengalami karya Roh Kudus yang menganugerahkan kelahiran baru yang berdampak pertobatan dan iman pada Yesus dan karya penebusan Yesus. Jadi telah mengalami karya Roh Kudus yang menganugerahkan kelahiran baru yang berdampak pada pertobatan dan iman pada Yesus Kristus. Jadi saudara, karya Roh Kudus, ya, yang pertama ini, ya, menganugerahkan kelahiran baru. Kelahiran baru, saya pakai huruf besar, menganugerahkan, karena kelahiran baru itu irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Irresistible grace, ya, sama dengan kita lahir jasmani. Waktu kita dalam kandungan menjadi, ya, anak dalam kandungan ibu kita, itu irresistible grace, tidak bisa ditolak. Saudara tidak bisa memilih lahir dari siapa, ya, lahir dari siapa, tidak bisa. Hanya bisa menerima. Siapa yang memilih, ya, dia lahir dari siapa, suku apa, agama apa, ya. Ya, bertepatan dia lahir dari keluarga Kristen, otomatis dikatakan agamanya agama Kristen. Tapi apakah dia sudah Kristen? Tidak. Ya.
Kekristenan dimulai dari kelahiran baru, kelahiran kembali oleh Roh dan Firman, ya. Dan kelahiran baru ini irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, anugerah yang tidak dapat ditolak, ya. Allah dalam kedaulatannya memilih kita untuk dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, sehingga pada waktu kita dilahirkan baru, ya, kita menjadi sadar dosa, dampaknya kita dapat bertobat dan percaya pada Yesus dan karya penebusannya. Kita semua mati karena dosa, sehingga tidak mampu berespons terhadap Yesus dan karya salibnya. Karena itu bersifat rohani. Orang yang mati rohani tidak bisa. Maka dia harus terlebih dahulu, yang mati rohani, dihidupkan secara rohani, sehingga mampu bertobat dan percaya Yesus. Itu sebabnya saudara, kita bertemu, ya, dikatakan Yohanes 3 ayat 7, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dan pada konteks ayat ini, kita bertemu Tuhan Yesus berkata, jangankan masuk, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat saja tidak. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, mengalami keselamatan, harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, Yesus berkata, akulah air hidup. Itu adalah firman, adalah Yesus sendiri, dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan memimpin kita untuk memuliakan Yesus. Ya, seperti itu. Jadi harus dilahirkan kembali, dan itu hanya mungkin terjadi oleh karya Roh Kudus. Dan ini anugerah yang tidak dapat ditolak, tidak bisa kita pilih. Sehingga ketika kita lahir baru, kita mampu bertobat, bahkan dimampukan untuk bertobat dan percaya Yesus. Itu sebabnya Paulus dalam Efesus 2 ayat 8-9, dia berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, iman pada Yesus dan karya penebusannya. Itu bukan hasil usahamu, iman itu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti itu, saudara. Jadi, saudara, ya, karena dosa, upah dosa maut, termasuk dimensi pertama, maut itu mati rohani. Nanti dimensi kedua mati tubuh, dimensi ketiga mati kekal. Nah, karena kita mati rohani, ya, sehingga kita tidak dapat bertobat dan percaya kepada Yesus. Siapa bisa percaya kepada Yesus yang tersalib, si gondrong setengah telanjang, bermahkota duri, tersalib itu? Siapa bisa percaya bahwa dia juru selamat? Tidak ada. Siapa bisa percaya karya penebusannya itu menyelamatkan? Tidak ada, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, salib bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Bagaimana ada keselamatan pada orang yang terkutuk di kayu salib? Nggak mungkin. Bagi orang Yunani yang mengejar hikmat, bagaimana ada hikmat di balik salib? Tapi bagi kita orang-orang yang dipilih Allah, itu menjadi hikmat yang menyelamatkan. Karena apa? Karena Roh Kudus melahirkan kita baru, dihidupkan secara rohani, sehingga mampu bertobat dan percaya Yesus. Seperti itu. Kalau tidak, tidak bisa. Ini cara yang pertama untuk kita dapat berbuah dalam roh. Tanpa itu tidak bisa, saudara. Menyedihkan sekali, khotbah tentang kelahiran kembali, kelahiran baru, ini jarang terdengar lagi. Ya, jarang terdengar. Ya, dulu istilah born again itu malah menjadi, ya, sesuatu yang ekstrim, akhirnya banyak ditinggalkan. Padahal ini merupakan hal yang mutlak, yang penting. Tanpa kelahiran baru oleh Roh Kudus, sang aplikator itu, tidak mungkin kita bertobat, percaya Yesus seperti itu. Lanjut, yang berikutnya, kedua,
Jadi bagaimana caranya untuk kita dapat berbuah pertama dilahirkan kembali sehingga mampu bertobat dan percaya Yesus. Yang kedua, telah mengalami karya Roh Kudus yang mempersatukan atau yang membaptis kita ke dalam Yesus. Serta di dalam Yesus kita memiliki Roh Kudus dan minum dari Roh Kudus di dalam Dia. Jadi ketika Roh Kudus melahirkan kita baru, memampukan kita bertobat, sadar dosa, dan berespons untuk percaya kepada Yesus dan karya penebusannya yang kita dengar pemberitaannya, proklamasinya. Ketika itu kita percaya, bertobat dan percaya Yesus, Roh Allah membawa kita masuk ke dalam Kristus. Inilah baptisan yang sejati, ya. Kita bukan oleh Roh Kudus dibawa masuk ke dalam Roh Kudus, tapi dibawa masuk ke dalam Yesus, menjadi anggota tubuh Kristus. Itu ditipologikan, digambarkan. Baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Yesus. Yesus yang membaptis, elemen baptisannya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus membawa orang yang diselamatkan masuk ke dalam dirinya, menjadi anggota tubuhnya. Dalam tipologi, pendeta atau hamba Tuhan membaptis dengan air ke dalam gereja. Air lambang Roh Kudus, gereja lambang tubuh Kristus, organisasi gereja, ya. Jadi kita tidak dibaptis ke dalam elemen, tetapi dengan elemen ke dalam Kristus, ya. Nah, di dalam Kristus kita memiliki Roh Kudus dan minum dari Roh itu. Dan Roh Kudus ini kekuatan Allah yang memampukan kita. Itu sebabnya 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Selanjutnya Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi waktu kita dengar tentang Yesus, Roh Kudus melahirkan kita baru, memampukan kita bertobat dan percaya kepada berita Injil, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan, dicap, disegel dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan. Bahasa aslinya dipakai istilah down payment, arabon, down payment, artinya panjar keselamatan. Jadi panjar keselamatan kita adalah Roh Kudus. Waktu kita bertobat, terima Yesus, kita masuk ke dalam Kristus, menerima Roh Kudus, minum dari Roh Kudus, dan Roh Kudus ini adalah panjar keselamatan, sampai kita menerima totalitas keutuhan keselamatan itu. Ini dijelaskan di sini. Itu sebabnya 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, kedua, ya, yang kita sudah pelajari bagaimana kita dapat berbuah dalam roh, adalah Roh Kudus ketika kita lahir baru, sadar dosa, bertobat, percaya Yesus, Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Ketika kita dalam Yesus, kita memiliki Roh Kudus, minum dari Roh Kudus, dan Roh Kudus mengubah kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Selanjutnya kita lihat, ya, yang ketiga, mengalami proses pertumbuhan iman dalam firman atau melalui firman dan kekuatan Roh Kudus.
serta melalui kehidupan yang siap menyangkal diri dan pikul salib dalam providensia Allah. Jadi, saudara, kita lihat di sini yang ketiga, bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk bertumbuh dalam firman, dalam iman, melalui firman dan kekuatan Roh Kudus. Jadi orang yang sudah lahir baru sehingga mampu bertobat percaya Yesus, oleh Roh Kudus dibawa masuk ke dalam Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Di sana dia memiliki Roh Kudus dan hidup oleh Roh Kudus sehingga dia menjadi ciptaan baru. Yang ketiga ini, dia dimampukan untuk bertumbuh dalam iman melalui firman dan kekuatan Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, firman Allah dan Roh Kudus termasuk Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan firman yang tertulis Alkitab, ya, itu tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Firman tidak bisa berkarya tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa berkarya tanpa firman. Ini satu kesatuan yang tidak bisa, sama sekali tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya ekstrim firman mengabaikan Roh Kudus, sebaliknya ekstrim Roh Kudus mengabaikan firman. Tidak bisa. Harus terintegrasi. Baru itu bisa teraplikasi. Ya, seperti itu. Dan Roh Kudus dan firman memampukan kita untuk hidup menyangkal diri dan pikul salib, dan kemudian ada providensia Allah. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah akan bekerja dalam segala keadaan, termasuk menghajar kita, supaya kita dapat bertumbuh dalam iman dan kekuatan dari Roh Kudus. Ayat-ayat firman Tuhan yang saya dapat bagikan itu pertama, dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dia penolong kita, dia Roh kebenaran, untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, bagian yang lain dari Yohanes, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia penolong, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Dia menghidupkan dan mendinamiskan firman. Para murid sebelum pencurahan Roh Kudus, firman itu tidak teraplikasi dalam hidup mereka. Jatuh bangun, tidak teraplikasi. Tapi setelah pencurahan Roh Kudus, luar biasa. Itu teraplikasi, terdinamisasi, sehingga mereka berubah, penuh keberanian, dan dipakai dengan kekuatan yang dari atas, dari Roh Kudus. Seperti itu. Roh Kudus juga menolong kita untuk mampu menyangkal diri dan siap pikul salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan, ya harus siap menyangkal diri dan pikul salib. Setiap saat kita ditawarkan untuk memilih Tuhan atau bukan Tuhan. Nah, untuk ikut Tuhan, kita harus siap walaupun kita tidak senang apa yang Allah kehendaki. Kita harus siap berkata tidak kepada yang Allah tidak kehendaki dan berkata ya kepada apa yang Allah kehendaki. Dan itu juga hanya bisa jika kita siap pikul salib, bayar harga, bahkan sampai mati. Roh Kudus memampukan kita menyangkal diri dan pikul salib untuk mentaati Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu yang terjadi ketika para murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu yang terjadi setiap orang yang mengalami lahir baru. Hidupnya berubah 180 derajat. Ya, bukan saja mengerti firman, tapi mampu hidup sesuai dengan firman dan dimampukan untuk siap menyangkal diri, siap pikul salib. Seperti itu. Dan providensia Allah,
Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita hidup dalam pemeliharaan Allah, dalam kasih Allah, sehingga apapun yang terjadi, baik peristiwa baik menurut kita maupun peristiwa tidak baik menurut kita, itu Allah izinkan. Dalam kedaulatannya yang mengizinkan, diizinkan terjadi menjadi alat untuk membentuk kita, sehingga mampu bertumbuh dalam iman dan oleh kekuatan Roh Kudus. Yang berikut, yang keempat, siap secara terus-menerus dipimpin, dipenuhi, atau dipimpin Roh Kudus. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perintah untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Saudara, kita tidak pernah diperintah untuk dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi kita diperintah untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mengandalkan Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena baik keselamatan maupun kehidupan keselamatan hanya bisa teraplikasi oleh Roh Kudus. Dan itu menjadi efektif, ya, jika kita hidup dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, ya. Kita tidak diurapi oleh Roh karena kita bukan Kristus. Yang diurapi itu adalah Dia yang diurapi, Kristus. Kita mengalami pengurapan oleh Roh di dalam Yesus, tetapi kita terus-menerus dipenuhi oleh Roh. Itu perintah, ya. Terus-menerus dipimpin oleh Roh. Hanya dengan demikian kita dapat berbuah Roh Kudus. Lanjut dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, Roh Kudus ini jika Dia memenuhi, terus-menerus memimpin kita, maka kita akan mengalami kuasa yang memampukan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mampu menyangkal diri pikul salib, mampu bersikap terhadap kedaulatan Allah yang memelihara melalui providensianya, sehingga kita mampu pada akhirnya berbuah Roh Kudus. Saudara, kita tidak dipenuhi Roh Kudus karena hidup kudus, tetapi kita dipenuhi Roh Kudus untuk hidup kudus. Bukan karena hidup kudus, tapi untuk hidup kudus. Jadi mulailah setiap hari hidupmu, minta Roh Kudus memimpin kamu, ya, memenuhi kamu, menguatkan kamu, sehingga kita mampu hidup sesuai dengan firman, dan pada akhirnya kita dapat berbuah Roh Kudus. Saudara-saudara, buah Roh Kudus adalah ciri kekristenan sejati. Saudara, ya, ada Kristen palsu. 12 murid, salah satunya Yudas, Tuhan Yesus katakan dia palsu. Tuhan Yesus katakan dia iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ada lalang dan ada gandum. Jadi ada asli, ada palsu. Ada lalang, ada gandum. Nanti musim penuaian baru yang asli dipisahkan, gandum masuk lumbung, yang lalang dibakar. Jadi sepanjang perjalanan gereja, organisasi gereja yang kelihatan, ya, visible church, itu pasti terdiri dari asli dan palsu, lalang dan gandum. Yang asli itu pasti berbuah Roh Kudus, berproses untuk berbuah Roh Kudus. Yang palsu tidak. Juga buah Roh Kudus itu tanda kedewasaan kekristenan, tanda kedewasaan. Satu-satunya yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis
adalah buah roh, buah roh. Tidak bisa. Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kita mengenal pohon. Dari buahnya kita mengenal ini asli Kristen atau palsu. Itu sebabnya dalam Yohanes 13 ayat 33-34 ada perintah kamu harus saling mengasihi. Jikalau kita saling mengasihi, itu kasih itu buah roh, maka orang akan tahu kamu adalah murid Yesus. Jadi tanda kekristenan sejati adalah lahirnya buah Roh Kudus. Jadi saudara, itulah karya Roh Kudus sehingga dia harus dicurahkan yang kita peringati. Ya, melahirkan baru, mempersatukan dengan Yesus, ya, menolong kita untuk bertumbuh dalam iman melalui firman dan kekuatan Roh Kudus, dan kita diperintah untuk dipenuhi Roh Kudus supaya kita mampu menjadi pengikut Kristus, bertumbuh menjadi dewasa. Bagian terakhir, saya ingin membawa kita melihat skema, saya simpulkan dalam skema, ya, seperti ini, saudara lihat, proses berbuah Roh Kudus, ini Allah, Maha Adil, Maha Benar, tidak ada setitik dosa dalam dirinya. Dia menciptakan Adam, adil dan benar, tapi bisa memilih, punya free will, bisa pilih taat Tuhan atau tidak. Akhirnya mereka memilih tidak taat Tuhan, sehingga mereka menjadi berdosa dan terhukum. Upah dosa maut, akibatnya mereka terpisah dari Allah. Tetapi Allah yang maha adil dan maha benar adalah Allah yang maha kasih. Karena kasihnya, dia mengaruniakan anak tunggalnya, Yesus Kristus, yang memenuhi tuntutan kebenaran dan keadilan Allah. Dia datang menyelesaikan dosa dan upah dosa manusia, yang upah dosa yang adalah maut, dan itu dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, sehingga di dalam manusia Yesus, di dalam Yesus yang adalah Allah dan manusia, ada persekutuan yang harmonis dengan Allah. Ini Adam yang kedua. Ada persekutuan yang harmonis karena dia memenuhi tuntutan keadilan dan kebenaran Allah. Nah, bagaimana keselamatan terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus? Ya, Allah memilih orang-orang yang dia kehendaki, dan orang-orang yang dipilihnya itu dilahir barukan oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar. Nah, ini dia anak panah ini Roh Kudus menjamah orang-orang di dalam Adam yang berdosa dan terhukum. Pribadi-pribadi dijamah, dilahirkan baru, sehingga mampu bertobat dan percaya Yesus. Mampu bertobat dan percaya Yesus. Ketika dia bertobat dan percaya Yesus, dia dipersatukan, dibaptis ke dalam Kristus. Ini dia, perhatikan garis biru ini. Nah, Roh Kudus membawa masuk kita ke dalam Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus, pindah dari Adam ke dalam Kristus, pindah dari Adam pertama ke dalam Yesus, dan di dalam Yesus, ya, kita menjadi anak Allah, bebas dari dosa dan hukuman dosa, memiliki Roh Kudus, dan minum dari Roh Kudus, serta siap dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, akibatnya kita mampu bertumbuh dalam iman melalui firman dan providensia Allah, dan akibat selanjutnya kita dapat berbuah Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Sudahkah saudara mengalami karya Roh Kudus yang melahirbarukan, yang mempersatukan dengan Yesus sehingga menjadi ciptaan baru, yang memproses dalam pertumbuhan iman melalui firman dan kekuatan Roh Kudus itu sendiri, dan hidup kita serahkan untuk dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati
Amin.